Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Bu Erna, dan hari ini kita akan belajar mengenai data analisis. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, kita bisa lebih paham, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai data analisis, dimulai dari apa itu definisinya, kemudian tujuannya apa sih analisis data itu, kemudian tahapan-tahapannya apa saja, dan selanjutnya adalah terkait dengan uji hipotesis. Untuk tahapannya nanti akan ada dua, yaitu akan saya mulai dulu dengan kualitatif, kemudian baru kualitatif, karena nanti di bawahnya terkait dengan uji hipotesis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu terkait dengan definisi analisa data. Tapi sebelumnya kita belajar dulu mengenai apa sebenarnya data itu. Jadi data itu adalah informasi yang faktual, jadi informasi yang nyata. Kemudian bentuknya bisa bermacam-macam, bisa angka, kemudian bisa karakter, bisa gambar, atau bisa rekaman suara yang dari hasil angka atau karakter, dan rekaman tersebut dapat diuji untuk membuat sebuah keputusan. Jadi misalnya kalau yang kuantitatif tentu saja hasilnya akan berupa angka. Misalnya, untuk anak-anak itu umurnya berapa sih, yang 1 tahun ada berapa banyak, kemudian 2 tahun berapa banyak, dan sebagainya. Kemudian untuk kualitatif, misalnya dari hasil interview, nah itu peneliti melakukan transkripnya, jadi menuliskan apa hasil interview tersebut. Nah itu, jadi ini datanya tadi data kuantitatif, dan juga yang di atas adalah contoh data kualitatif. Selain itu, data kualitatif selain bentuk tulisan juga bisa berbentuk gambar yang nanti bisa diinterpretasikan, atau bentuk video. Oke, sekarang kita masuk ke definisi analisa data. Jadi untuk analisa data sendiri merupakan suatu kegiatan atau suatu proses yang dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi yang baru, sehingga menjadi karakteristik data yang dapat lebih mudah dipahami, kemudian juga berguna untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama yang terkait dalam hal ini adalah terkait dengan penelitian. Kemudian kegiatan tersebut dilakukan untuk dapat membuat sebuah kesimpulan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah penelitian kita sudah mendapatkan berbagai macam angka, misalnya dari hasil kuesioner, kemudian dari hasil wawancara, tidak kita lakukan analisis data, maka hal tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang berguna, karena kalau hanya angka-angka kita tidak tahu apa maksudnya angka-angka tersebut. Dia ada kecenderungan apa? Ada hubungan antara variabel A dengan variabel B atau tidak? Atau misalnya dari hasil wawancara, sebenarnya misalnya kita ingin menggali pemahaman, kita ingin menggali pengalaman tenaga kesehatan saat menangani COVID-19, misalnya mereka yang bekerja di rumah sakit atau misalnya bekerja yang di ruang isolasi. Kita ingin mengetahui bagaimana pengalaman mereka dalam mengenakan APD selama 8 jam tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan wawancara, tapi hanya wawancara tersebut tidak kita apa-apakan, maka kita tidak akan dapat menggali atau menginterpretasikan, memaknai dari pengalaman tersebut. Nah, tujuannya jelas bahwa analisa data adalah digunakan untuk menjelaskan agar data lebih mudah dipahami, kemudian juga mudah dibuat sebuah kesimpulan. Nah, manfaatnya adalah dengan analisis data ini kita akan mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Tadi misalnya kita melakukan survei dengan kuesioner ke keluarga dengan yang merawat pasien skizofren. Kita ingin melihat bebannya bagaimana. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan data tersebut, kemudian kita melakukan analisis data, kita akan tahu bahwa misalnya sebenarnya bebannya bagaimana sih? Apakah mereka memiliki beban yang berat dalam merawat, atau itu tidak dianggap sebagai sebuah beban. Kemudian juga proses identifikasi akan menjadi lebih andal, sehingga kita tahu, misalnya dari data-data demografi untuk pasien COVID itu sebenarnya yang paling banyak range usia berapa.
gitu. Kemudian kalau misalnya range usianya ternyata kita tahu dari data tersebut didapatkan bahwa range-nya itu banyak pada lansia, oh berarti lansia lebih beresiko untuk terinfeksi virus corona misalnya, sehingga kita bisa mengidentifikasi dari data-data yang ada dan mengidentifikasi hal yang lebih penting tadi. Oh misalnya mana yang lebih beresiko, apakah dengan usianya atau dari status gizinya atau dari status kesehatannya, seperti itu. Kemudian dengan analisis data kita akan dapat melihat secara visual bagaimana data-data tersebut sehingga mudah mengambil keputusan. Karena kan sudah bukan bentuk yang angka banyak lagi, tapi bisa berupa tabel, kemudian bisa berupa grafik, bisa berupa diagram. Nah, itu akan lebih mudah untuk mengambil keputusan karena lebih jelas. Jadi tidak perlu melihat angka satu persatu lagi, tapi kesimpulannya apa gitu. Dan untuk analisa data, karena kita tahu bahwa jenis penelitian itu secara garis besar ada dua, kualitatif dan kuantitatif, maka untuk analisanya pun dibedakan menjadi dua hal tersebut, yaitu apakah kita menggunakan kualitatif atau menggunakan kuantitatif. Itu semua kembali lagi tergantung di awal metode yang kita gunakan, tujuan penelitiannya apa. Kalau tujuannya misalnya untuk mengeksplorasi, kemudian untuk lebih memahami, nah berarti metode penelitian kualitatif itu yang lebih tepat, dan itu beriringan sampai ke belakangnya. Analisa yang kita lakukan pun juga harus analisa kualitatif. Begitu juga kalau misalnya kita ingin mengidentifikasi karakteristik demografi pasien COVID-19, kemudian kita ingin mengetahui hubungan kualitas hidup dengan hubungan kemampuan beraktivitas dengan kualitas hidup misalnya. Nah, berarti kita juga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif, analisa datanya pun juga analisa kuantitatif. Untuk setelah ini nanti yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah analisis kualitatif, karena nanti untuk yang kuantitatif sampai dengan ada uji hipotesa. Sementara kalau di kualitatif uji hipotesa itu tidak dilakukan. Oke, sekarang sambil kita mengingat atau mungkin melihat kira-kira topik penelitian yang akan kita lakukan itu apa, sehingga nanti akan punya gambaran, oh saya berarti nanti yang masuk kualitatif kah atau masuk yang ke kuantitatif kah. Oke, untuk yang tahapan analisis data kualitatif, jadi secara umum bahwa untuk proses penelitian kualitatif, proses analisis datanya itu sifatnya berulang. Jadi dilakukan dari awal proses pengumpulan data itu sudah dilakukan proses analisis, sehingga nanti kalau dalam misalnya wawancara pertama itu sudah ada proses analisis, sehingga saat proses wawancara kedua itu peneliti sudah lebih tahu, oh saya harus memfokuskan lagi di bagian apanya gitu. Nah, ini tahapannya adalah dari proses pengumpulan data. Kemudian dari Morse and Field pada tahun 95, ini yang cukup banyak digunakan, bahwa untuk tahapan analisis itu yang dilakukan adalah ada 5 tahap, yaitu yang pertama adalah melakukan transkrip dan checking, kemudian melakukan comprehending, kemudian melakukan sintesa, menentukan apakah yang dianalisis itu sesuai dengan teori atau tidak, kemudian melakukan rekontekstualisasi. Jadi untuk rekontekstualisasi ini adalah apakah hasil penelitian tersebut, tema-tema yang muncul tersebut atau konsep yang muncul tersebut disesuaikan dengan konteks yang ada di dalam penelitiannya. Seperti itu. Untuk transkrip, nah untuk transkrip itu nanti adalah kita menuliskan kembali apa yang disampaikan oleh partisipan, apa yang kita lihat, kemudian misalnya kita melakukan focus group discussion. Nah, kita menuliskan kembali diskusi apa yang ada di dalam kejadian tersebut. Jadi misalnya ada 6 orang yang ikut focus group. Nah, misalnya di dalam focus group tersebut ada
ada siapa saja ya, misalnya ada A, B, C, dan E. Dan saat prosesnya, siapa yang menyampaikan pendapat itu harus dicatat. Misalnya, oh A menyampaikan ini, B menyampaikan ini. Itu perlu ditandai sehingga nanti tidak salah gitu. Begitu juga misalnya saat melakukan wawancara, misalnya mau spesifik terkait dengan aspek emosional. Nah, berarti selain saat wawancara perlu juga melakukan observasi nonverbalnya. Jadi saat menyampaikan tuh apakah terlihat sedih, apakah terlihat gembira atau afeknya datar. Nah, itu perlu dicatat di dalam catatan kecil, kemudian nanti saat melakukan transkrip itu ditambahkan. Nah, kemudian juga checking. Nah, checking ini adalah saat kita selesai melakukan transkrip atau melakukan verbatim, nah itu kita kembalikan lagi ke partisipan untuk mengecek apakah yang kita wawancara, apakah yang mereka jelaskan itu sesuai nggak? Yang kita tulis itu sesuai dengan yang mereka jelaskan atau tidak, seperti itu. Kemudian comprehending. Comprehending adalah peneliti itu membaca berulang-ulang apa yang menjadi transkrip tersebut. Jadi saat kita sudah mendapatkan sekian transkrip, proses menganalisanya tidak hanya langsung sekali membaca dapat, tapi peneliti harus membaca berulang-ulang sehingga merasa oh ini loh bagian yang muncul, kenapa ini muncul terus-menerus, ini akan terlihat perbandingannya di antara satu transkrip dengan transkrip yang lain. Kemudian melakukan sintesa. Nah, melakukan sintesa ini adalah mengumpulkan. Tadi misalnya didapatkan dalam transkrip tersebut di dalam transkrip pertama ada yang menyampaikan beberapa hal yang sama. Nah, itu dilakukan coding. Kemudian dari coding-coding tersebut dilakukan pengelompokan. Ada beberapa kode yang sama, maka masuk ke dalam kategori. Dan selanjutnya dalam kategori yang sama atau dalam ruang lingkup yang sama, tapi mungkin ada yang aspek positifnya, ada aspek yang negatifnya, itu masuk ke dalam subtema atau misalnya bisa langsung menjadi tema. Kemudian theorizing tadi menentukan, melihat lagi apakah yang sudah muncul itu sesuai dengan teori atau tidak. Kemudian rekontekstualizing tadi yang dijelaskan di awal adalah mengecek kembali apakah yang menjadi hasil penelitian tersebut sesuai dengan konteks yang ada atau tidak. Jadi karena barangkali punya keterbatasan, dalam arti kalau misalnya mau melihat tadi perawat, bagaimana pengalaman perawat yang mengenakan APD pada saat COVID-19, tentu saja akan berbeda kalau misalnya pengalaman perawat sama-sama mengenakan APD tapi bukan dalam situasi COVID-19. Seperti itu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan nanti silakan disimpan dulu. Oke, kemudian sebelum sampai ke yang tadi, sampai ke proses transkrip dan sebagainya, untuk penelitian kualitatif ini mungkin sudah pernah di materi sebelumnya. Nah, untuk pengumpulan datanya di kualitatif itu ada observasi. Jadi observasi tersebut adalah melihat sesuatu yang ingin kita eksplor lebih dalam. Misalnya saya pernah melakukan penelitian untuk melihat bagaimana proses pelayanan palliative care itu diberikan. Jadi saya melakukan observasi sekitar 3 bulan, dengan ikut tim palliative care saat home visit. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh dokter di situ, apa yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien, terhadap keluarganya. Saya mengikuti setiap hari. Kemudian saya melakukan field note atau melakukan catatan. Jadi apa hari ini yang saya lihat, apa yang mereka lakukan. Apakah fokus ke pasiennya, apakah fokus ke keluarganya. Kalau fokus ke pasiennya, apakah fokus ke tanda dan gejala yang muncul, atau mungkin mereka mengajak berdoa bersama atau mengajak keluarga untuk berdiskusi. Jadi itu semua saya catat. Kemudian melakukan wawancara. Nah, saat melakukan wawancara itu ada beberapa jenis ya. Misalnya wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancara tidak struktur adalah tidak ada panduan, hanya garis besar saja, nanti mengalir. Nah, ini kalau misalnya untuk peneliti-peneliti pemula itu tidak disarankan. Kemudian wawancara semi terstruktur. Jadi wawancara semi terstruktur itu peneliti sudah memiliki panduan wawancara tapi secara garis besar. Kemudian misalnya ingin tadi mengeksplorasi bagaimana pengalaman perawat saat mengenakan APD di ruang isolasi untuk merawat pasien COVID-19, misalnya seperti itu. Nah, kita panduannya adalah
misalnya apa yang dirasakan, kemudian misalnya itu yang beberapa pertanyaan utama, tapi kita juga harus siap dengan misalnya partisipannya atau perawatnya menjawab A, nah kita harus bagaimana menggali lebih dalam lagi. Itu yang semi terstruktur. Kemudian yang terstruktur, untuk terstruktur itu jadi sudah 1, 2, 3 tahapannya harus apa. Tapi kalau semi terstruktur nanti dalam arti kalau misalnya partisipannya atau kalau dalam penelitian kualitatif responden itu kita sebut partisipan. Jadi partisipannya menjawab A, maka kita dan itu masuk dalam area yang akan kita teliti, maka kita harus menggali lebih dalam. Kemudian fokus group discussion adalah dengan diskusi dalam kelompok. Jadi ada pertanyaan, tapi kita mengumpulkan beberapa orang, kemudian masing-masing diberikan kesempatan untuk menjawab. Kemudian juga bisa dengan foto, dengan video. Ada dulu satu teman saya, jadi dia melihat bagaimana santri di Aceh itu prosesnya terkait dengan kesiapan terhadap bencana kalau tidak salah. Jadi dia menggunakan namanya foto novela. Jadi dia melihat foto, dengan foto kemudian digali apa yang terkandung di dalam foto tersebut. Nah, yang paling penting saat melakukan observasi, saat melakukan wawancara, fokus grup adalah kita melakukan perekaman, baik perekaman suara atau perekaman gambar. Nanti sesuai yang dibutuhkan. Kalau misalnya wawancara, nah berarti lebih dibutuhkan dengan rekam dengan tape recorder atau dengan laptop. Kalau HP ada beberapa yang tidak menyarankan karena misalnya tahu-tahu baterainya habis atau baterainya drop, nah itu tidak disarankan, atau kecuali kalau misalnya punya backupan. Kemudian juga melakukan field notes, jadi membuat catatan untuk observasi atau misalnya untuk wawancara untuk mengetahui aspek tadi dari verbalnya. Nah maka peneliti melakukan catatan-catatan kecil seperti itu. Nah ini contoh untuk yang proses analisis data di kualitatif. Jadi ini yang dinamakan transkrip. Jadi apa yang di dalam pertanyaan tersebut, dalam interview tersebut apa, responnya apa, pertanyaannya apa, kemudian respon dari partisipannya apa. Nah, yang pertama adalah comprehending tadi, bahwa peneliti itu melihat kata demi kata, kemudian ada kesamaan atau tidak. Jadi supaya kalau di dalam ahli kualitatif itu menyebutnya immerse, jadi larut dalam data tersebut, seperti itu. Kemudian sampai muncul nanti adalah coding. Nah, dari sini muncul codingnya apa. Kemudian dari coding bisa muncul subtema atau tema gitu. Nah, kemudian untuk penelitian kualitatif ada beberapa analisis data, pendekatannya, frameworknya atau kerangkanya yang digunakan berdasarkan dari desainnya. Jadi kalau misalnya di dalam kualitatif ada grounded theory, ada ini yang lebih sering digunakan ya, ada fenomenologi, ada etnografi. Jadi kalau grounded theory itu adalah untuk mencari teori-teori baru. Nah itu biasanya yang dilakukan adalah dengan constant comparison. Jadi dia membandingkan data sampai tidak ada muncul tema baru yang muncul. Seperti itu. Kemudian fenomenologi yang sering banyak dilakukan adalah dengan kerangka dari Colaizzi, Van Kam, atau Georgi. Kemudian kalau etnografi, khususnya ini etnografi yang antropolog melakukan itu dengan Spratly. Jadi ada tahapannya. Seperti itu. Nanti mungkin ini hanya pengenalan saja ya, tidak sampai yang Spratly itu seperti apa, kecuali kalau penasaran bisa membaca sendiri. Nah, ini tahapannya adalah dari Pollitt and Beck, kalau misalnya punya e-booknya bisa membaca. Pertama kita menentukan topiknya apa, kemudian melakukan bracketing. Jadi bracketing itu adalah memisahkan supaya tidak ada bias seperti itu. Jadi bahwa kita harus posisinya adalah sebagai peneliti, karena kalau dalam penelitian kualitatif banyak yang melakukan kritisi itu menjadi hal yang tidak bisa diobjektifkan karena sifatnya subjektif peneliti sebagai alat untuk penelitian tersebut. Kemudian melakukan wawancara, melakukan transkrip tadi sebagai contohnya, kemudian membaca terus-menerus untuk menemukan meaning unit, untuk merasakan apa sih yang ada di dalam hasil transkrip tersebut, kemudian
menemukan tema, kemudian tema secara umum apa, kemudian melaporkan hasilnya kepada partisipan, kemudian mempersiapkan laporan akhir. Nah, itu untuk tadi yang penelitian kualitatif. Sekarang kita masuk ke yang penelitian kuantitatif. Untuk tahapan analisis data kuantitatif, jadi sama dimulai dari pengumpulan data tersebut. Sebenarnya kalau pengumpulan data bukan merupakan tahapan analisis ya, tapi merupakan tahapan penelitian. Kemudian setelah kita mendapatkan data, maka kita melakukan penyuntingan atau editing. Kemudian kita melakukan coding, kita melakukan pengujian, kemudian kita melakukan deskripsi data, sampai melakukan ke tahapan pengujian hipotesis. Nah, untuk tahapan pengumpulan data, untuk yang kuantitatif, itu ada survei. Jadi, misalnya dengan kuesioner untuk demografi, atau kuesioner yang sesuai dengan topik penelitian. Mungkin kalau misalnya beberapa bimbingan saya banyak yang semuanya mau melihat terkait dengan kualitas hidup, maka kuesioner yang dipilih pun juga terkait dengan kuesioner kualitas hidup. Nah, bisa lebih spesifik, misalnya mau kualitas hidup pada pasien dengan cancer, nah berarti ada satu alat ukur yang memang spesifik untuk pasien kanker tersebut, atau mau yang menggunakan WHO. Kemudian misalnya mau mengukur tingkat stres, mau mengukur spiritualitas, jadi sesuai dengan topik penelitian. Nah, kita perlu memperhatikan kuesioner-kuesioner tersebut supaya nanti memang benar-benar melihat atau mengukur apa yang kita ingin ukur, kaitannya dengan validitas dan reliabilitas. Jadi kalau validitas adalah bahwa kuesioner tersebut memang tepat untuk digunakan, alat ukur tersebut tepat. Kalau mau mengukur kuesioner mau mengukur kualitas hidup, maka kuesioner yang digunakan pun juga terkait dengan kualitas kuesioner kualitas hidup, bukan kuesioner tingkat stres misalnya, seperti itu. Kemudian pengumpulan data, misalnya kalau selain yang kuesioner bisa dengan intervensi, jadi melakukan intervensi kemudian dilihat efeknya seperti apa, apakah misalnya mau melihat ke efek tekanan darah, atau efek ke tanda vital, atau efek ke biomarkernya, misalnya ke hasil labnya dan sebagainya. Jadi dikembalikan lagi sesuai dengan topik penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian. Ini tahapannya kalau yang kuantitatif cukup panjang. Jadi yang pertama adalah untuk tahapan analisis, kita melakukan pre-analisis tadi. Jadi ada checking, editing, kemudian melakukan pengujian, kemudian melakukan transformasi, atau kalau ada yang dibutuhkan recording, kemudian analisis yang utamanya apa, kemudian tahap ke interpretasi. Nah, untuk tahapan setelah kita mendapatkan data adalah tahapan penyuntingan data atau editing. Jadi tahapan di situ kita melakukan mengecek masing-masing yang instrumen tersebut apakah sudah diisi semua atau belum. Gitu. Kalau jadi saat misalnya peneliti melakukan survei kepada pasien dengan gagal jantung, misalnya di poli. Nah, kemudian saat itu sebaiknya langsung dicek bahwa semuanya sudah lengkap atau belum. Kalau misalnya diisi sendiri oleh responden, tapi kalau misalnya dibantu, nah mungkin kita langsung saat itu kita yakin bahwa semuanya sudah diisi. Karena kalau misalnya ternyata ada yang kosong, nanti itu akan mempengaruhi atau tidak. Gitu. Misalnya kita mau melihat hubungan tanda-tanda vital dan tingkatan keparahan gagal jantung dengan kualitas hidup. Nah, misalnya ternyata kita lupa menuliskan tingkat keparahannya pada 5 responden. Nah, tentu saja itu nanti akan mempengaruhi. Kalau misalnya kita tidak gunakan data tersebut, efeknya mungkin data jumlah sampel minimalnya akan menjadi berkurang. Nah, kita make sure bahwa semuanya sudah terisi dengan lengkap. Selanjutnya adalah tahapan coding. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin bahwa semua data sudah terpenuhi atau sudah terisi dengan lengkap, kita melakukan coding supaya lebih mudah. Karena kalau misalnya di dalam SPSS sebenarnya bisa juga misalnya jenis kelamin perempuan, laki-laki, cuma nanti di analisisnya menjadi lebih tidak enak. Jadi misalnya untuk jenis kelamin kita menentukan kalau 1 itu pria, 2 perempuan. Ini mungkin tidak
terlalu terlihat jelas ya, tapi nah ini tuh yang data mentahnya kalau di SPSS itu nanti akan ada data view dan variable view. Jadi data view itu yang memang hanya angka-angka saja. Kemudian kalau variable view, nah di sini kita menentukan, oh misalnya jenis kelamin. Oh tadi 1 adalah pria, 2 wanita. Nanti yang muncul di sini adalah jenis kelamin 1, 1, 1, 2, 2, 2 dan sebagainya. Misalnya agama 1, 2, 1 itu Islam, 2 apa-apa gitu. Atau tingkat pendidikan misalnya kita coding 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 S1 dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan pencatatannya. Jadi supaya nanti saat sekian lama kemudian kita ingin membuka data lagi, kita tidak bingung gitu. Jadi kita punya catatannya bahwa oh kalau jenis kelamin apa, kemudian tadi pendidikan apa, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, kita perlu menyimpan catatan tersebut kalau misalnya suatu saat akan digunakan, kita bisa dengan mudah melihat lagi, tidak bingung. Nah, selanjutnya adalah tahapan pengujian. Tadi kan coding, editing sudah lengkap, kemudian kita sudah melakukan coding, kemudian melakukan tahapan pengujian. Nah, untuk tahapan pengujian itu melihat apakah kuesioner yang diukur itu bisa valid atau tidak. Walaupun sebenarnya sebelum penelitian kita harus mengukur hal tersebut. Kemudian selain itu juga tahapan pengujian ini adalah untuk pengujian kualitas data. Apakah distribusinya data tersebut normal atau tidak, ada bias atau tidak. Bias di sini adalah misalnya dalam penelitian intervensi, kita membagi menjadi 2 kelompok, kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Oh misalnya dalam pemilihan tersebut ada bias nggak? Oh misalnya untuk yang kelompok, maaf, untuk yang kelompok intervensi, kita pilih yang baik-baik supaya nanti hasilnya baik. Nah, itu berarti ada selection bias. Atau ada attrition bias. Attrition bias adalah misalnya kita melakukan penelitian untuk jangka waktu yang lama. Ternyata misalnya kita melakukan penelitian untuk 6 bulan. Nah, biasanya kalau penelitian yang lama ada kemungkinan yang tidak melanjutkan atau yang mundur atau mungkin ada yang meninggal. Nah, itu kalau banyak itu bisa menjadi bias untuk data kita. Nah, ini kesimpulannya tadi bahwa kita melakukan proses analisisnya, kita bisa menggunakan software SPSS atau ada beberapa yang dengan Excel, tapi kalau SPSS ada lebih baik dengan menggunakan SPSS yang asli ya. Kemudian coding data, memasukkan data, kemudian ke data cleaning, jadi untuk make sure bahwa datanya memang tadi sudah terisi semua, tepat semua. Kemudian mengkaji kualitas data. Nah, kemudian dari mengkaji kualitas data tadi, normalitasnya hasilnya normal atau tidak, kemudian ada bias atau tidak, baru selanjutnya adalah untuk melakukan pengujian. Nah, kemudian setelah melakukan pengujian, tahapannya adalah tahapan mendeskripsikan data. Jadi prosesnya di sini adalah menggambarkan data dengan menyajikan dalam bentuk yang sesuai, bisa diagram pie, bisa tabel, bisa figur, bisa diagram batang. Jadi sesuai dengan kepentingannya gitu. Kemudian untuk deskripsi tadi, bahwa kita memilih sesuatu adalah supaya lebih mudah untuk memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian. Selanjutnya adalah maaf, pengujian hipotesis. Jadi untuk tahapan pengujian hipotesis ini adalah menguji apakah proposisi atau asumsi yang kita buat di awal itu diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Nah, berdasarkan tahapan uji hipotesis ini, maka nanti akan bisa dibuat kesimpulan atau akan keputusan seperti apa, seperti itu. Nah, ini tadi lanjutannya. Jadi setelah nah, untuk tahap analisis data seperti yang di alur tadi, bahwa ada analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif adalah analisis
untuk mengukur frekuensi kejadian, frekuensi relatif, kemudian ukuran sentral, misalnya mean, median, modus, misalnya apakah semuanya bisa dilakukan sama. Nah, itu tidak. Misalnya untuk umur kita bisa melakukan mean, tapi juga bisa menjadi mengkelompokkan. Misalnya dewasa muda berapa persen frekuensi, misalnya dewasa menengah berapa persen, dewasa akhir berapa persen, seperti itu. Tapi kalau misalnya jenis kelamin, kemudian yang sifatnya itu ada pengelompokan, maka tidak bisa dilakukan ukuran sentral ini. Untuk mean ini kan tidak mungkin, misalnya rata-rata jenis kelamin perempuan, kan tidak, karena kan sudah jelas bahwa ada laki-laki dan perempuan, sehingga yang tepat untuk jenis kelamin adalah dengan frekuensi laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen. Kemudian dengan standar deviasi. Nah, selain itu juga untuk analisis data adalah analisis inferensial dengan uji hipotesis. Nah, nanti uji hipotesis ini dilakukan berdasarkan asumsi yang di awal tadi, ada normalitasnya, jenis datanya bagaimana, skalanya, apakah numerik atau kategorik, kita pelajari secara singkat lebih lanjut. Nah, untuk uji hipotesis adalah prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah hipotesis yang sudah dibuat oleh suatu peneliti itu diterima atau ditolak. Ini definisi singkatnya. Kemudian tujuannya adalah untuk tadi dasar-dasar uji statistik adalah kita kembalikan lagi ke tujuan penelitiannya. Apakah mau melihat hubungan, apakah mau melihat pengaruh, apakah mau melihat perbedaan. Jadi misalnya mau melihat apakah intervensi A dengan intervensi B itu lebih efektif yang mana. Kalau pengaruh misalnya apakah perbandingannya adalah biasanya dengan kontrol, jadi tidak dilakukan apa-apa. Kemudian saat melakukan uji statistik, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah skala pengukurannya. Apakah skalanya kategorik? Kategorik di sini adalah skala nominal dan ordinal. Jadi misalnya nominal adalah memang dia pembeda jelas gitu. Misalnya agama, kan ada Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Kemudian laki-laki dan perempuan, seperti itu. Kemudian ordinal, misalnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Jadi ada tingkatannya. Kemudian numerik itu yang sifatnya angka, interval dan rasio. Jadi kalau rasio itu adalah adanya nol mutlak. Jadi misalnya untuk suhu itu bisa rasio seperti itu. Kemudian yang menjadi dasar selanjutnya adalah variabel mana yang variabel bebas, variabel terikat. Kemudian jumlah variabel yang terlibat. Seperti itu. Ada berapa variabelnya, karena nanti akan berpengaruh dengan uji yang dilakukan. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita harus mengetahui ciri-ciri hipotesis yang baik. Jadi untuk ciri-ciri hipotesis yang baik adalah dalam pernyataannya itu memang dia menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan fakta, sesuai dengan ilmu, dapat diuji, dan sifatnya malah sederhana. Jadi kita tidak perlu membuat, atau seorang peneliti tidak perlu membuat hipotesis yang kompleks, karena nanti akan mempengaruhi dengan uji apa gitu, keputusan yang diambil. Selain itu, ciri-ciri hipotesis yang baik adalah menerangkan fakta. Untuk rumusannya itu ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Tapi yang banyak digunakan adalah yang komparatif dan asosiatif ini. Untuk deskriptif agak jarang digunakan. Untuk jenisnya itu ada hipotesis null, ada hipotesis alternatif. Di beberapa penelitian ada yang mencantumkan secara lengkap. Jadi H0-nya apa, HA-nya apa. Tapi ada beberapa yang langsung menuliskan HA-nya saja. Nah, kalau yang H0 itu adalah merepresentasikan dari teori yang diletakkan lebih awal. Kemudian untuk null hipotesis ini akan memiliki hasil yang serius jika memang ternyata ada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Kemudian hal alternatif bisa diinikan H1 atau HA
adalah pernyataan hipotesis untuk menentukan apa yang ingin dilakukan oleh peneliti tersebut. Kemudian kebalikan dari hipotesis null, dan hipotesis alternatif ini akan dicapai jika H0-nya itu ditolak. Nah, contohnya adalah misalnya kalau hipotesis null itu ada pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara obat baru dengan obat yang ada di sekarang ini. Kemudian, nah ini bisa dibaca sendiri. Kalau misalnya H0-nya tidak ada perbedaan, maka alternatifnya adalah obat baru itu lebih baik dibandingkan dengan obat yang ada di pasaran saat ini. Nah, untuk deskriptif saya kira kita lewati saja, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi misalnya komparatif, apakah ada perbedaan efektivitas edukasi dengan modul dan video terhadap tingkat kesiapan keluarga merawat pasien post-stroke di rumah. Nah, rumusan hipotesisnya ini yang saya gunakan adalah hipotesis alternatif. Jadi, edukasi dengan video itu lebih efektif dalam meningkatkan kesiapan keluarga dalam merawat pasien post-stroke di rumah. Kemudian untuk hipotesis asosiatif itu untuk menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Tapi yang di contohnya di sini adalah dua saja. Jadi misalnya apakah ada hubungan antara kepatuhan terhadap social distancing dengan jumlah infeksi baru COVID. Nah, rumusannya adalah tidak ada hubungan antara kepatuhan social distancing dengan jumlah infeksi baru COVID-19. Itu untuk hipotesis nullnya. Ya, kemudian untuk ujinya, yang pertama menentukan formulasi hipotesisnya, apakah hipotesis yang tadi asosiatif atau yang komparatif. Kemudian kita menentukan taraf signifikansinya. Kemudian menentukan kriteria pengujian, melakukan uji statistiknya, dan membuat kesimpulan. Nah, untuk formulasi H0 itu dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji, sehingga H0 itu dibuat pernyataan yang memang untuk ditolak. Jadi tadi misalnya tidak ada perbedaan, sehingga nanti harapannya lah kita keinginannya adalah bahwa di dalam penelitian tersebut ada perbedaan, misalnya lebih baik, lebih efektif, atau bahwa intervensi kita dapat meningkatkan apa yang tergantung yang akan kita lihat. Kemudian menentukan formulasi hipotesis. Misalnya contohnya adalah pengujian pengaruh mendengarkan murotal ar-Rahman dengan kualitas tidur pada pasien dengan gagal ginjal kronis. Nah, hipotesisnya H0-nya mendengarkan murotal tidak meningkatkan kualitas tidur pada pasien GGK. Oh, HA-nya, sorry, ini harusnya tidaknya dihilangkan ya. Mendengarkan murotal dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien GGK. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah menentukan derajat signifikasinya. Jadi atau alfanya adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan. Untuk penelitian-penelitian di bidang eksak itu yang digunakan adalah 1% atau 5%. Untuk keperawatan yang banyak adalah 5%. Kalau 1% itu misalnya untuk obat-obatan, karena memang harus sangat precise gitu. Jadi kalau misalnya 5% berarti alfanya adalah 0,05. Kalau misalnya nanti hasil hitungnya alfanya kurang dari 0,05, maka hipotesisnya itu di H0-nya adalah diterima, bahwa misalnya ternyata ada hubungan. Nah, menentukan uji statistik itu saya kira ini nanti ada pada saat statistik untuk yang inferensial. Jadi perlu mengetahui simpangan baku populasi. Nah, dengan rumus seperti ini, atau kalau misalnya di SPSS nanti sebenarnya sudah ada semua, nanti bisa ditanyakan pada saat materi di SPSS. Nah, selanjutnya adalah tahapan membuat kesimpulan. Jadi, pembuatan kesimpulan ini adalah penetapan kesimpulan apakah hipotesis 0 itu diterima atau ditolak sesuai dengan kriteria pengujiannya. Tadi alfanya berapa? Kalau misalnya alfanya
apakah kurang dari 0,5. Kalau kurang dari 0,05 berarti hipotesis nolnya itu ditolak, hipotesis berarti ada hubungan, seperti itu. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan untuk di diskusi di ELS. Sebelumnya kita lanjutkan diskusi, kita akhiri dengan baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.